Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Saya dari Prodi Sosiologi NIM 2210-3008. Di sini saya akan membahas tentang memfasilitasi nelayan kepulauan. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwasannya Indonesia ini adalah negara kepulauan, yang berarti mayoritas penduduk di daerah kepulauan itu adalah nelayan atau pekerjaan di daerah laut. Nah, dengan begitu pemerintah wajib memfasilitasi para nelayan kepulauan di daerah kita ini, terutamanya dengan cara meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan mempunyai akses serta daya tawar yang sangat kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi. Sumber pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa diambil dari pendanaan gotong royong atau penerimaan negara bukan pajak, yang biasanya itu disingkat PNBP, yang dikembalikan kepada nelayan. Nah, jadi jika nelayan besar dapat memberikan bantuan kepada nelayan kecil seperti subsidi lainnya, maka nelayan kecil ini merasa mereka itu difasilitasi oleh negara. Setelah difasilitasi oleh negara, kemudian negara harus menjaga kewenangan di daerah perbatasan, seperti kita saat ini yang berada di yang langsung berbatasan dengan negara luar. Yang saya harapkan itu para angkatan laut memperkuat atau memperkokoh penjagaan di daerah perbatasan kita ini. Biasanya itu di tahun 2019 atau di tahun 2019 para nelayan luar itu masuk dengan kewenangan, masuk untuk mencuri ikan, kemudian mereka bawa ke negara mereka. Itu sudah termasuk merugikan negara kita saat ini. Nah, dengan menjaga perkokohan di daerah perbatasan, para nelayan kecil di daerah kepulauan kita ini, mereka akan merasa aman atau merasa lega dengan tidak adanya gangguan dari negara-negara luar. Apabila itu terjadi lagi, saya yakin, saya berpendapat dengan satu pendapat dengan Menteri Kelautan 2014, yaitu Bu Susi. Beliau menugaskan bahwasanya harus menangkap para kapal yang masuk di daerah kepulauan Indonesia ini. Kemudian kapal-kapal tersebut diambil atau ditangkap menuju tempat yang telah disediakan, dan awak-awaknya ditahan sekian waktu, kemudian baru dikembalikan ke negara mereka masing-masing. Nah,
sebelum dikembalikan kepada negara mereka, kapal-kapal tersebut diledakkan di tempat yang telah disediakan. Saya yakin dengan usulan itu, mereka lama kelamaan apabila mereka masih juga mengambil ikan di wilayah Indonesia, lama kelamaan mereka pasti akan jera atau merasa takut untuk masuk lagi ke daerah kita ini. Bahwasanya itu sudah menjadi kerugian negara apabila mereka masuk, kemudian mereka ditangkap, kemudian kapal mereka diledakkan. Itu sudah termasuk kerugian negara mereka. Kita pun merasakan kerugian itu. Banyak banyak nelayan-nelayan kecil kepulauan itu takut untuk ke laut, takut untuk menangkap ikan di daerah perbatasan karena adanya kapal-kapal dari negara asing, kapal-kapal yang masuk kemudian mengambil ikan tersebut. Nah, dengan cara begitu, saya yakin para nelayan ini pasti akan lebih leluasa untuk mencari ikan di laut. Nah, jadi dengan yang dilakukan Bu Susi itu sangat baik untuk kebijakannya itu sangat baik untuk para nelayan kecil yang berada di daerah kepulauan. Saya Ferdiansah, mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.